Masih nggak M-nya apa? M-nya adalah parameter. Parameter apa? Model. Model. Oke, model. Atau yang ingin kita cari nih sini. Jadi kalau dengan persamaan umum D sama dengan DM, bagaimana cara mendapatkan M? Gimana caranya untuk mendapatkan M? G inverse kali D. G inverse kali D. Ini untuk kasus yang even determine ya. Even determine. Bagaimana kalau kasusnya over dan under determine? Gimana solusinya? M sama dengan M sama dengan apa kalau kasusnya over determine? G G transpose transpose adanya. Ya, G transpose terus G transpose G inverse dikali G transpose G, inverse. bukan Pak? Ya, dikalikan G transpose D. Oke, masih ingat ya? Oke, kalau over determine itu apa sih artinya over determine? Ada yang masih ingat? Tidak bisa diinversi. Oke, sulit diinversi dengan cara ini gitu ya. Tapi kalau dihubungkan dengan data dan model, bagaimana hubungannya antara data dan model? Jumlah datanya lebih banyak daripada parameter Oke, model, Pak. jumlah data lebih banyak daripada parameter model. Kalau underdetermine, Jumlah datanya kurang dari parameter model. oke, jumlah data lebih sedikit daripada parameter model. Kalau event sama ya. Kalau event data sama dengan model. Oke, masih ingat ya? Jadi semua ini over, deter, event, nanti ada mix nih. Nanti akan kita bahas mix. Oke, sekarang kita pecahkan dulu untuk permasalahan pertama, itu permasalahan masalah solusi versi. Oke, ini tadi masih ingat ya apa itu yang disebut dengan overdetermine? Overdetermine itu adalah jumlah datanya itu lebih banyak daripada jumlah model gitu ya. Disebut dengan overdetermine. Sedangkan underdetermine adalah jumlah data yang jumlahnya lebih sedikit daripada parameter model. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya kalau underdetermine itu akan menghasilkan banyak solusi. Karena datanya satu gitu, misalkan ini data kita nih. Gimana parameter modelnya? Ya bisa aja gini gitu ya. Bisa aja gini, bisa aja gini. Model. Solusinya banyak gitu ya. Nah, kalau event determine itu datanya sama dengan jumlah model. Enaknya menghasilkan satu solusi gitu ya. Jadi misalnya kita punya dua data, ini dan ini gitu ya. Yang ingin dicari adalah dua model. Ya gini gitu, hanya satu solusi. Tapi kenyataannya akan sangat jarang permasalahan yang dihasilkan dari event determine. Yang paling banyak itu adalah over determine dan under determine. Sehingga sangat jarang ditemukan permasalahan yang event determine. Sehingga kita perlu memahami sangat dalam bagaimana cara memecahkan kasus untuk over determine dan event determine. Over determine dan under determine. Gitu ya. Oke. Misalnya gini, ini untuk kasus over determine. Dari permasalahan ini, dari rumus ini aja, hubungan antara data observasi, model, dan matriks kernel. Gitu ya. Yang ingin kita cari adalah kedalaman. Hubungan antara kedalaman dengan temperatur. Artinya dari permasalahan ini, ada berapa model? Ada berapa model ini?
ada berapa nih? Oke, misalnya ada T1 dapatkan A Z1 tambah B. Dan T2 sama dengan A Z1 tambah Z2 tambah B. T3 sama dengan A Z3 tambah B. Nah, berapa model di sini? Dari persamaan ini, berapa modelnya? Tiga ya, Pak. Kan ada matriks kernel dan model ya. Kita pecahkan satu-satu. Kalau ini dibuat matriks gitu ya. Ini dibuat matriks kan jadi 1, T2, T3 gitu ya. Ini sama dengan A sama B dikalikan dengan bukan. Ini sama dengan Z1 dikali 1 dikalikan A, B gitu ya. Z1, 1, Z2, 1, Z3, 1 gitu ya. Gitu ya. Nah, yang kita cari pertama adalah matriks kernel. Matriks kernel ini kita cari. Cara mencarinya gimana? Kalau kita hubungkan dengan DGM, caranya gimana? Caranya gimana kalau kita ingin mencari ini? Ini kan matriks G-nya itu nggak persegi ya. Bentuknya, jumlah baris dan kolomnya beda. Artinya di sini modelnya ada berapa? Model ada berapa nih modelnya? 2, Pak. Modelnya ada 2. Datanya? 3, Pak. Oke. Artinya kasusnya apa? Overdetermine kan ya, jumlah data lebih banyak daripada jumlah model. Gitu. Paham sampai sini? Jadi solusinya gimana cara memecahkannya? A, B gitu ya. Ini sama dengan matriks G gitu ya. Matriks G-nya ini G transpose G inverse dikali G transpose D. Gitu. Bisa? Masih bingung, Pak, untuk nentuin M, yang mana G, gitu, Pak. Gimana? Masih bingung nentuin mana parameternya, mana datanya, kayak gitu, Pak. Oke. Gini, saya ulang lagi. Ini kan ada hubungan antara data ya dengan parameter model dan model gitu ya. Ini dirumuskan dengan persamaan berikut gitu ya. Data itu yang pasti adalah hasil dari parameter model dikalikan dengan matriks kernel dikalikan dengan parameter model gitu ya. Itu adalah data. Data adalah parameter model dikalikan dengan matriks kernel gitu ya. Kemudian yang harus kita pahami adalah mana matriks kernelnya gitu ya. Matriks intinya. Matriks intinya adalah matriks yang bervariasi. Yang akan bervariasi kan ini. Jadi berapapun modelnya gitu ya. Misalnya kita punya lapisan gitu ya. 2 lapisan gitu ya. 2 lapisan diukur sepanjang lintasan ini gitu ya. Kalau ini sama, sepanjang arah vertikal ini sama, diukur di sini, di sini, di sini, di sini, di A, B, C, D, sama atau beda? Ini misalkan gini. Saya punya 2 lapisan bawah permukaan gitu ya.
rho 1 dan rho 2 gitu ya. Kemudian kita ngukur di A, ngukur di B, ngukur di C, ngukur di D. Hasilnya sama nggak kalau kita ngukur di A, B, C, dan D? Hasilnya sama nggak? Sama, Kan Pak. bukan 2 lapisan ya. Di A ada 2 lapisan gitu ya. Ada 2 lapisan gitu ya. Di B ada 2 lapisan. Di C ada 2 lapisan gitu. Di D ada 2 lapisan. Nah, kira-kira sama nggak kalau kita ukur di A, B, C, dan D? Sama nggak? Kita ukur di A, B, C, dan D kira-kira sama nggak lapisannya? Jumlah lapisannya. Sama, Pak. Oke, sama ya. Artinya, model gitu ya, itu akan sama di semua data. Akan sama di semua data. Sedangkan matriks kernel gitu ya, matriks kernel itu yang bervariasi. Yang bervariasi. Tadi kalau tadi tuh ngukur di A, ngukur di B, ngukur di C, ngukur di D gitu ya. Nah, sedangkan dari grafik ini yang bervariasi adalah Z, bervariasi terhadap kedalaman. Gitu ya. Kemudian datanya adalah sumbu Y gitu ya. Antara data dengan model dan matriks kernel itu dihubungkan dengan persamaan berikut ini. T sama dengan AZ plus B. Jadi dari sini T itu apa? T itu didefinisikan sebagai apa? Data, Pak. Oke, data. Kemudian Z apa? Yang bervariasi ini. Apa jadinya Z? Matriks kernel. Oke, kernel ya atau intinya. Kemudian A dan B-nya apa? Modelnya, Pak. Oke, model. Paham? Paham, Pak. Oke, coba saya ulang lagi. Jadi dari sini, ini ada T1 gitu ya. T1, T2, T3, T4, T5, dan seterusnya ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Artinya T-nya ada berapa? T-nya ada berapa jumlahnya? 11. Oke, 11. Modelnya ada berapa? Modelnya ada berapa? Dari persamaan ini yang model mana dan mana? A dan B. Oke, jadi modelnya berapa? 2. 2. Oke. Untuk kasus seperti ini, termasuk kasus yang apa? Jumlah data itu lebih sedikit daripada model, disebut dengan overdetermined ya. Gitu. Nah, untuk memecahkan kasus overdetermined, bagaimana solusinya? Dengan menggunakan persamaan least square. G transpose G diinverskan, dikalikan dengan G transpose D. Gitu. Bisa nggak? Ini kan kalau dibuat persamaan jadi T1 sama dengan A Z1 tambah B, T2 sama dengan A Z2 ditambah B, T3 sama dengan A Z3 tambah B, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita rombak dalam sebuah matriks gitu ya. T1, T2, T3, dan seterusnya. Dan sama dengan matriks kernel. Matriks kernelnya itu apa? Z1, 1, Z2, 2, Z21, Z31. Ini untuk membentuk sebuah matriks. Dan modelnya apa? Modelnya adalah A, B. Kita lihat, kalau ini diproses hitung aja dengan mengolah atau perhitungan matriks. Z1 dikali A, 1 dikali B. Sama nggak dengan persamaan ini? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Sampai sini aman, paham? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Cukup, Pak. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita lihat contoh ini. Ini ada persamaan. Agak rumit lagi.
Nih, dari persamaan ini, M1, M2, M3. M1 tambah M2Z ditambah M3Z kuadrat sama dengan T. Oke. Kemudian ada pengukuran sebanyak 8 kali, gitu ya. Dari sini datanya ada berapa jumlahnya? 8. Oke, 8. Dari persamaan ini, hubungan antara kedalaman dan temperatur, modelnya ada berapa? 3. 3. Dari lihat kasus ini, modelnya ada 3 dan datanya ada 8, termasuk kasus yang apa? Overdetermine ya. Jumlah data, ya sip. Jumlah data itu lebih banyak daripada jumlah model gitu. Nah, dari persamaan hubungan antara kedalaman dan temperatur ini, kita urai dalam sebuah matriks. Jadi gini. Jadi matriks ini adalah matriks kernel gitu ya, yang bervariasi. Ini adalah model, matriks model. Ini adalah matriks data. Gitu. Sampai sini bisa untuk mengurai persamaan ini menjadi matriks bisa? Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, aman ya. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan model? Jika kasusnya overdetermine. Masih ingat caranya gimana? Rumusnya gimana rumusnya? Rumusnya untuk mendapatkan model dari kasus overdetermine. G transport kali G inverse dikali Oke, G. transport kali D ya, Pak? G transpose, ya betul. G transpose inverse dikalikan dengan G transpose data. Oke. Aman ya sampai sini ya? Bisa ya untuk mengolah ini? Memproses ini semua bisa ya? Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk yang overdetermine? Cukup, Pak. Oke, bentar. Sekarang kita ke kasus yang underdetermined. Apa kasus underdetermined? Apa yang dimaksud dengan underdetermined? Modelnya lebih banyak daripada data. Oke, model yang dicari itu lebih banyak daripada data, gitu ya. Nah, kita lihat nih di sini. Di grafik ini, gitu ya. Dilakukan pengukurannya hanya 1 kali, gitu ya. Dilakukan pengukuran 1 kali. Ini 1, gitu ya. Dan hubungan antara temperatur dengan kedalaman itu dihubungkan dengan persamaan T sama dengan AZ plus B. Artinya, datanya 1 nih. T-nya sama dengan 1. Modelnya berapa dari persamaan ini? 3, Pak. 2, Pak. Berapa yang benar? Ada 1, 2, 3. Tadi jawabannya ada 1, ada 2, ada 3. Ada berapa nih modelnya dari sini? 2. 2 ya. Apa aja modelnya? A dan B. Oke, A dan B ya. Nah, untuk kasus seperti ini, datanya 1, modelnya 2. Artinya model lebih banyak daripada data ya. Nah, kasus ini disebut dengan kasus underdetermined. Nah, efek dari persamaan ini atau kasus ini itu solusinya banyak gitu ya. Misalkan didapatkan hasil pengukuran datanya adalah diukur pada kedalaman 2, temperaturnya adalah 10 gitu ya.
pada kedalaman 2 temperaturnya 10. Artinya kalau disubstitusikan ke persamaan, ini menjadi persamaan seperti ini. 10 sama dengan 2A ditambah B. Nah, A dan B-nya berapa? Berapa aja A dan B-nya? Solusinya ada berapa? Berapa A, berapa B? Solusi model untuk persamaan ini. A dan B kan model. Solusi modelnya ada berapa nih? Coba hitung berapa nilai A yang memenuhi persamaan ini. 10 sama dengan 2A tambah B. Ada berapa? A-nya berapa? 5, Pak. Oke, kalau A5, B-nya berapa? A5, B-nya berapa? 0. 0. Oke. Sekarang ganti lagi. Ada lagi nggak solusi lain selain A5, B0? Ada lagi nggak? 4. 2 kali 4 tambah 2. A-nya berapa? 4. A-nya 4, B-nya 2. 2. Ada lagi nggak? A-nya 3, B-nya 4. A-nya 3, B-nya 4. Nah, dan seterusnya ya, saya yakin banyak. Karena untuk kasus underdetermined, itu akan menghasilkan tak hingga solusi. Solusinya tuh solusi ini, berapa A dan berapa B gitu ya, itu akan tak hingga. Akan sangat banyak gitu ya. Karena kita ngukur satu kali gitu ya. Kita ngukur satu kali gitu ya. Ditanya modelnya ada 2 nih. Berapa A, berapa B modelnya. Kan akan menghasilkan nilai yang sangat banyak ya. Kayak kita nebak-nebak aja gitu ya. Nah, bagaimana solusinya untuk kasus underdetermined gitu ya? Untuk kasus underdetermined, kita harus membatasi ruang pencarian. Gitu. Jadi kita batasi berapa nilai A, batasnya berapa nih nilai A, paling kecil berapa, A min berapa, dan maksimalnya berapa. Begitupun juga dengan B, berapa nilai B minimal, berapa nilai B maksimal. Jadi dalam kasus T sama dengan A, Z tambah B, ini A-nya akan terbatasi. Misalnya A-nya dibatasi dari 0 sampai 5 gitu ya. Kemudian B-nya juga dibatasi oleh nilai yang sama, 0, B, 5. Berarti berapa aja coba A-nya berapa? Kalau 1 nilai sampai 4. 1 sampai 4. Oke, berapa aja? A-nya berapa? Biar menghasilkan 10 sama dengan 2A tambah B. Berapa aja coba? Kalau dibatasi ruang pencariannya. A-nya berapa? Ketika A5 aja, berapa B-nya? 0. Oke. Ketika B-nya 5, berapa A-nya? 0, Pak. Wah, B-nya 5. A-nya 0. Berarti 5 dong. Kalau A-nya 0. B-nya 5. 2,5. 2,5 dong, Pak. 2,5. 2,5, Pak. Oke, 2,5 ya. Dan seterusnya. Jadi terbatas lah. Dibatasi nilainya dari ini. Dari ruang pencarian. Jadi solusi untuk memecahkan permasalahan underdetermined, itu kita membatasi ruang pencarian. Jadi nanti hasil modelnya itu dibatasi oleh ruang pencarian ini. Meskipun tidak sebenarnya. Misalnya kita ngukur lah di sini. Ini kita lapisan bawah permukaan punya 2 lapisan gitu ya. Ini ada 2 lapisan bawah permukaan gitu ya. Ada rho 1, rho 2 gitu ya. Kita ngukur satu kali nih di sini. Set. Ukur satu kali di A. Berapa nih lapisan rho 1 dan rho 2 gitu ya? A sama dengan rho 1 tambah rho 2 gitu kan ya. Nilainya ini kan akan sangat bervariasi ya. Akan sangat banyak solusinya berapa rho 1, berapa rho 2 sehingga kita batasi. Rho 1 minimum, kemudian rho 2 minimum, rho kemudian rho maksimum. Kemudian rho 2 juga, rho 2 minimum, rho 2 maksimum.
Jadi nanti kita akan membatasi ruang pencarian ini. Gitu. Bisa ya? Paham nggak? Aman? Untuk kasus underdetermined bisa? Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, sederhana lah ya. Pokoknya kalau underdetermined, itu kita batasi ruang pencarian. Kalau overdetermined, kita pakai least square. Oke, clear ya. Nah, selain dengan kasus tadi gitu, dengan membatasi ruang pencarian, underdetermined juga kita bisa batasi atau kita cari solusinya dengan menggunakan error minimum gitu ya. Nah, untuk kasus underdetermined ini juga disebut dengan yang tadi gitu ya, yang kasus underdetermined ketika hanya satu titik pengukuran, maka disebut dengan purely underdetermined gitu. Jadi underdetermined murni gitu. Ini kata beberapa peneliti itu disebut dengan purely underdetermined. Nah, cara memecahkannya bagaimana? Itu dengan menggunakan error minimum. Error minimum itu bagaimana cara memecahkannya? Error minimum di mana error kita dapatkan, error didapatkan dari data observasi gitu ya, dikurangi dengan data kalkulasi gitu kan ya. Ya enggak? Ya enggak? Error itu didapatkan dari data observasi dikurangi data kalkulasi. Ya enggak data error tuh? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemudian data kalkulasi itu kita bisa dekati dengan matriks kernel dikalikan dengan parameter model yang ingin kita cari. Jadi ini data observasi gitu ya. Kemudian ini matriks kernel, ini model yang ingin kita cari. Itu jumlahnya harus sama dengan 0. Atau seminimum mungkin gitu ya. Misalnya kita punya data observasi gitu ya. Data observasi ini lapisan gitu ya. Lapisan bawah permukaan. Rho 1, rho 2. Ini ngukurlah satu kali gitu ya. V gitu ya. Dimana hubungan V itu sama dengan jumlah antara rho 1 tambah rho 2. Gitu ya. Nah, ini kedalaman gitu ya. Z gitu ya. Z. Nah, atau ya Z adalah. Nah, dari sini kan kita punya modelnya 2, 1, 2 gitu ya. Rho 1 dan rho 2. Matriks kernelnya ada Z, datanya adalah V. Kita ukur satu kali. Didapatkanlah V 20 gitu ya. Pada Z 10 gitu ya. Rho 1 tambah rho 2. Nah, data observasinya adalah ini gitu ya. Ini disebut dengan data observasi. Gitu ya. Sehingga bagaimana caranya kita mengkalkulasikan berapa nilai rho 1 dan rho 2 supaya data kita mendapatkan nilai yang sama seperti ini, data observasi. Mendapatkan nilai 20 datanya. Caranya gimana? Supaya mendapatkan data sebesar V sama dengan 20. Bagaimana cara menghitung rho 1 dan rho 2-nya? Bisa kita cari aja coba satu-satu ya. Misalnya kita buat ruang pencarian. Rho 1 itu dari 0 sampai 5. Rho 2 itu sama dengan dari 0 sampai 5. Gitu. Kita bisa dapatkan berapa rho 1 dan rho 2-nya. Misal rho 1 adalah 2, rho 2-nya 0 gitu kan ya. Ini solusi pertama. Solusi 1 adalah rho 1 2, rho 2 0. Solusi kedua rho 1-nya 0, rho 2-nya enggak bisa ya solusi kedua. Ada lagi nggak solusi yang lain? Supaya menghasilkan data kalkulasi 20. Ada lagi nggak? Selain rho 1-nya 2, rho 2-nya 0. Ada lagi nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Berapa? Satu, rho 2-nya 10, Pak. Rho 1-nya 1, rho 2-nya 10. Oke, ini solusi kedua. Tapi kan rho 2-nya dibatasi ruang pencariannya dari 0 sampai 5. Bisa nggak memenuhi nggak ini? Solusi ini? Tidak. Tidak ya? Oke.
Tidak memenuhi ya. Oke. Yang memenuhi ruang pencarian ini dan menghasilkan data kalkulasi ini, selain row 1, 2, row 2, 0, ada lagi nggak yang lain? Row Tidak ada, Pak. satunya 2,5. 1 Oke. per 2. Row 1 berapa? Row 1, 1 per 2. 1 per 2. Row 2-nya? Row 2-nya berapa? Maaf, Pak. Aku kira tadi 10. Salah, Pak. Ada lagi nggak? Oke, berarti nggak ada ya? Oke, berarti ada nggak? Selain row 1, 2, row 1, 2, dan row 2, 0, ada lagi nggak solusi lain? Row satunya 1,5, row 2-nya 5. Row 1, kita coba. Row 1, 1,5, row 2-nya 5, Pak. 5. Oke, ini juga bisa nih. Kan memenuhi orang pencarian, berarti udah ada 2 solusi nih. 2 dan 0. Oke. Nah, kita minimal udah punya 2 solusi gitu ya. Udah punya 2 solusi untuk memecahkan berapa nilai model ini gitu ya. Jadi kan kita kan udah nih, kita hitung di observasi 20, ya kalkulasi dengan ini coba satu-satu. 20 juga dapatkanlah 0. Nah, makanya kita punya 2 solusi. 2 solusi gitu ya. Nah, bagaimana untuk menentukan mana solusi yang terbaik gitu ya? Ya dicari mana nilai error yang paling minimum. Kalau sama, ya udah berarti memang kasus underdetermined kan memang seperti itu ya. Akan menghasilkan banyak solusi. Bisa ya? Paham nggak? Aman, aman? Masih bingung tadi, Pak. Bingungnya di mana? Untuk menentukan modelnya atau gimana? Yang setelah dapat row 1, row 2 tadi, terus diapain lagi, Pak? Oke, setelah dapat row 1, row 2, ya kita hitung ya, ini dapat row 1, row 2, ya, ini row 1, row 2, kita hitung data kalkulasinya. Data kalkulasi kan dengan mencoba mensubstitusi row 1, row 2 ini ke persamaan ini. Gitu ya. Didapatkanlah data kalkulasi. Oke, kita hitung pertama 10 kali row 1 ditambah row 2. Untuk solusi pertama ini berapa data kalkulasinya? 1,5 sama 5, Pak. Jadi berapa? Jadi 20. berapa? Oke, 20. Data kalkulasi dapat 20. DK sebenarnya 20. DOBS-nya juga 20 kan? Berarti errornya berapa? 0, Pak. Oke, 0. Nah, kemudian dekal kedua, dekal 2, 10 kali 2 ditambah 0, 20 juga kan ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian dihitung errornya berapa? 0 juga kan? Iya, Pak. Nah, solusi untuk permasalahan underdetermined memang seperti itu. Selalu menghasilkan lebih dari satu solusi. Nah, kenyataannya bagaimana cara mendapatkan solusi yang terbaik gitu ya? Carilah error yang paling minimum gitu ya. Cari nilai error yang minimum. Atau bisa juga dengan menggunakan ini least square. Nah, seperti ini. Yang mana ya persamaannya? Nah, ini. Bisa dengan persamaan seperti ini. Jadi, untuk memecahkan persamaannya, kita geser gitu ya. G transpose-nya itu dikalikan dulu dengan G transpose G inverse. Kalau overdetermine untuk mendapatkan model itu sama dengan G transpose G dikali inverse kemudian G transpose D gitu ya. Nah, untuk underdetermine M-nya kita geser G-nya jadi G transpose dikali G transpose G inverse dikali D gitu. Nah, ini akan menghasilkan nilai yang berbeda dengan ini. Gitu. Bisa nggak? Tinggal geser-gesernya walaupun nanti hasilnya sama, ya solusinya akan menghasilkan solusi yang berbeda. Bisa ya untuk pemecahan kasus underdetermined? Bisa nggak? Paham nggak?
Jadi pakai ini. Pakai yang ya ini. Nah, ini sejarahnya. Bagaimana rumus ini keluar gitu ya. Jadi pertama G ini itu disebut dengan G general, yang disebut dengan G general, matriks kernel general gitu ya. Matriks G general ini terdiri dari matriks normal, matriks identitas, matriks normal dikalikan dengan matriks kernel itu sendiri. Dikalikan dengan data, didapatkanlah model. Jadi pada akhirnya untuk kasus overdetermined dan underdetermined itu solusinya hampir mirip. Hanya beda-beda cara penempatan di mana menempatkan datanya. Bisa ya? Aman? Paham nggak? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir nih. Yaitu mixed determined. Mixed determined itu apa sih gitu ya? Apa bedanya dengan underdetermined dan even determined gitu ya? Kalau even determined gitu ya. Kalau even determined kita lihat contoh ini. Kita punya dua lapisan nih, lapisan 1, lapisan 2. Lapisan 1 dan lapisan 2. Kita ngukur dengan cara dapatkan dua data S1 dan S2. Artinya jumlah data itu sama dengan jumlah model gitu ya. Kita ingin mencari dua lapisan, kita ngukur juga dua data. Gitu ya. Ini even determined. Kalau underdetermined, kita ingin mencari dua lapisan gitu ya. Ada dua model M1, M2. Kemudian datanya hanya satu nih, satu. Sehingga datanya itu lebih sedikit daripada model gitu ya, disebut dengan underdetermined. Kalau overdetermined itu kita ingin mencari dua model nih, 1 dan 2. Tapi datanya ada 3 nih, 1, 2, 3. Artinya datanya lebih banyak daripada model gitu ya. Ini pemecahannya kan tadi udah ya, cara pemecahannya. Nah, kalau mixed determined gitu ya. Mixed determined itu gabungan antara underdetermined dan juga overdetermined gitu ya. Kita ingin mencari dua lapisan nih, tapi tidak memotong setiap lapisannya itu tidak direpresentasikan oleh titik pengukuran. Kalau ini kan lapisan 1 diwakili oleh S1 ya. Lapisan 2 diwakili oleh S2. Kalau underdetermined karena hanya pengukuran satu kali, jadi lapisan 1 dan lapisan 2 direpresentasikan oleh pengukuran 1. Overdetermined pengukuran 1 merepresentasikan lapisan 1, pengukuran 2 merepresentasikan lapisan 2. Pengukuran 3 merepresentasikan jumlah semuanya. Gitu ya. Nah, sedangkan mixed determined itu semua lapisan diwakili oleh semua pengukuran. Walaupun dari data itu lebih banyak daripada model gitu ya. Tapi karena datanya ini tidak ada yang merepresentasikan tiap lapisan, maka ini disebut dengan mixed determined. Nah, yang sering kali kita hadapi di kasus geofisika adalah mixed determined. Paham nggak untuk ilustrasi ini? Bisa? Bisa nggak? Aman ya? Cara memahami bagaimana even determined, underdetermined, overdetermined, dan mixed determined. Maaf, Pak. Bisa diulang nggak, Pak, yang mixed determined tadi, Pak? Oke, gini. Yang mixed determined, itu titik pengukurannya, atau cara mengukurnya itu, setiap data ukur, mewakili semua model. Gitu ya, mewakili dari penjumlahan semua model. Gitu ya. Kalau even determined, pengukuran 1 mewakili lapisan 1. Pengukuran 2 mewakili lapisan 2. Underdetermined karena hanya
melakukan satu kali pengukuran, maka pengukuran ini adalah mewakili penjumlahan model 1 dan model 2. Ya. Kalau overdetermine, pengukuran 1 mewakili model 1, pengukuran 2 mewakili model 2, dan pengukuran 3 mewakili penjumlahan dari model 1 dan 2. Ya. Nah, kalau mixed determine, pengukuran 1, 2, dan 3-nya adalah mewakili semua penjumlahan model 1 dan 2. Model 1 tidak ada yang mewakili, model 2 tidak ada yang mewakili, tapi semuanya dijumlahkan. Model 1, model 2, dan model 3 itu penjumlahan atau akumulasi. Gitu. Paham nggak? Jadi, Paham. jadi kalau misalnya kita ngukur gitu ya, 2 lapisan vertikal gitu ya, row 1, row 2. Misalnya kita ngukur 1 kali di sini, ini jadinya underdetermined, jadi pengukuran ini mewakili lapisan ini dan lapisan. Kalau kita ngukur 2 kali, gitu ya, ngukur 2 kali di sini, A, B, B-nya ini mewakili lapisan 1 dan A-nya mewakili lapisan 1 dan 2. Ini jadi even determined, gitu ya. Yang B lapisan 1, yang A lapisan 2. Nah, kalau mixed determined, gitu ya. Nah, ini semuanya itu mengukur sampai sini. Mengukur sampai lapisan 2 semua. Makanya, semua pengukuran ini merepresentasikan akumulasi dari lapisan 1 dan lapisan 2. Jadi disebut mixed determined. Mixed determined adalah penjumlahan dari underdetermined dan overdetermined. Paham ya? Oke, cara pemecahannya gimana solusinya untuk memecahkan mixed determined? Caranya adalah dengan solusi error minimum. Error minimum pada norm atau norm modelnya tadi teman-teman akan bahas di inversi ya. Jadi diminimumkannya, yang kita diminimumkan adalah error terhadap model. Jadi solusinya adalah ini. M sama dengan G transpose G ditambah ini. Ada pembobotan. Kuncinya ada pembobotan. Untuk kasus mixed determined itu ditambah bobot. Berapanya bobot ya tergantung kita. Kita ingin membobotnya kepada error atau membobotkannya kepada model. Jadi kalau kita membobotkan kepada model, nanti error akan semakin besar. Kalau kita membobotkan, kalau ini dibesarkan, kalau nilai ini besar, maka error besar, error juga besar. Tapi model makin fit, model fit. Ya. Nah, kalau ini kecil, error juga akan semakin kecil, tapi model tidak akan fit. Model jauh dari fit. Nah, tinggal cari-cari aja berapa nilai ini supaya error tidak terlalu besar, tapi model juga fit gitu ya. Antara model observasi dan kalkulasi atau data kalkulasi dan observasi itu fit. Dekal mirip dengan deobs. Aman nggak? Paham nggak? Nah, ini disebut dengan bobot relatif gitu ya. Ini udah. Nah, jadi solusinya ini kalau untuk mixed determined gitu. Paham nggak? Jadi kalau kita simpulkan gitu ya. Even determined gitu ya. Even determined itu jumlah data sama dengan jumlah model. Solusinya gimana untuk mendapatkan model even determined? Solusinya gimana untuk even determined? D sama dengan G inverse kali D. G inverse kali D. Oke. Kalau underdetermined? G transpose dikali G transpose kali G inverse kali D. G transpose inverse gitu ya. G transpose inverse kali G transpose D. Kalau even? M sama dengan? Yang Bapak tulis under itu yang even nggak sih, Pak? Yang mana? Oh iya, salah. Yang over, Pak. Yang over maksudnya. Yang over harus saya.
Ini over, salah. Ini over, ini under ya. Oke, under gimana? G transpose G transpose dalam dikali G transpose G inverse kali D. kali D gitu ya. Nah, kalau mix gimana? Kalau mix M sama dengan G transpose kali G G ditambah transpose error kuadrat I. kali G ditambah error. Ini bukan error ya, tapi pembobotan. Oh, pembobotan, Pak. Oke, Pak. Pembobotan diinverskan dikali G transpose D gitu ya. Oke ya? Aman ya? Oke, nanti teman-teman semua akan membahas ini semua di metode inversi. Jadi saya harap teman-teman akan mengambil ini ya di semester depan. Terus semester depannya lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi yang tadi kita bicarakan itu menyimpulkan ini. Bagaimana solusi event determine, bagaimana solusi over determine, bagaimana solusi under determine, dan mix determine. Gitu. Aman ya? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Yang pembobotan boleh diulang nggak Pak? Masih kurang paham Pak. Oke, yang pembobotan. Nah, jadi sebetulnya gitu ya. Apa kita harus membobotkan? Jadi pembobotan ini itu untuk menentukan berapa nilai model ini. Gitu ya. Pembobotan ini itu digunakan untuk membobot model. Jadi kalau error bobotnya semakin besar gitu ya, error itu akan semakin besar. Error makin besar. Tapi modelnya itu tidak akan fit. Modelnya itu tidak fit. Fitnya dengan apa? Dekalkulasi itu akan jauh, akan makin berbeda dengan deobservasi. Gitu ya. Akan makin berbeda antara kalkulasi dengan observasi. Nah, kalau bobotnya makin kecil, errornya juga makin kecil. Error makin kecil juga. Tapi maknanya bagusnya apa? Model akan semakin fit. Dekal akan semakin mirip dengan deobs gitu ya. Sehingga kita harus pintar-pintar dalam memilih berapa jumlah bobot ini. Berapa nilai bobot ini supaya errornya tidak terlalu besar, tapi model juga akan menghasilkan model yang fit gitu ya. Tidak terlalu menyimpang. Dan nilainya tidak terlalu jauh bedanya. Antara dekal dan deobs itu mirip. Bisa ya? Paham nggak? Paham Pak. Oke. Sip. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi? Atau cukup? Gimana? Saya rasa cukup ya? Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau cukup kita akhiri pertemuan kali ini gitu. Jadi karena bulan puasa jadi nggak terlalu ribet lah ya, nggak terlalu banyak rumus dan hitungan.